Awalnya itu kan berkarirnya di dunia permodelingan itu berawal dari foto-foto event, ada produksi produk, terus baju yang mau dipromosikan aku pakai gitu. Setelah itu, akhirnya aku memberanikan diri untuk foto pakaian terbuka. Dari situlah terjun ke foto model majalah pria dewasa. Yubi, schedule lu untuk next photo session lusa ya? Oke. By the way, lu tuh lagi diburu banget sama infotainment. Kenapa? Iya, mereka tuh kepo banget, pengen tahu kisah percintaan lu. Oh, karena itu. Oh iya, pesanan gue udah belum? Gua udah simpen di tas lu. Tapi lu hati-hati ya. Lu kan lagi naik daun. Pasti banyak banget yang benci sama lu. Ya udah, gua cabut dulu ya. Iya. Dah. Nah, sudah jadi sayang. Bagus kan? Wah, makasih ya, Pak. Iya sayang. Wah, cantik banget anak mama sama papa. Papa berangkat kerja dulu ya sayang. Oh iya mah, titip putih kecil papa ya. Ingat, jangan sampai lecet. Siap bos. Jubi sayang, Papa. Karena kebetulan anak tunggal, jadi bener-bener disayang banget, dimanjain banget. Sampai aku pernah ingat tuh, papa pernah ngomong ke mama, kalau papa mau ke kantor, Jubi jangan sampai lecet sedikit pun ya. Aku mau kerja, titip Jubi jangan sampai lecet sedikit pun. Sesayang itulah pokoknya, aku ingat. Jubi sama aku bisa kok hidupin Jubi sendiri. Oke, kalau itu mau kamu ya. Pas 4 tahun lebih, jadi kurang lebih 5 tahun kurang, orang tua pisah. Asal kamu tahu, dia itu jauh lebih baik dari kamu. Detik ini juga, saya pergi dari rumah ini. Kamu ya? Papa mau kemana? Jubi sayang, Papa sudah nggak bisa tinggal di sini sama Jubi dan Mama lagi. Jubi harus jadi anak yang baik ya. Jubi harus jagain Mama ya. Papa sayang sama Jubi. Tuh, mama papa bercerai. Ketika ketok palu dan papa merit lagi tuh semua kayak berbalik 180 derajat gitu. Semuanya bener-bener semenyedihkan itulah pokoknya. Kadang aku berpikir, kenapa Tuhan menciptakan aku kalau hidupku harus menderita? Hatiku sedih, seperti gelas kosong yang gak pernah diisi kasih sayang. Aku seperti debu yang terbawa angin tanpa tujuan. Yang aku rindukan adalah walaupun misalkan orang tua pisah ya, hidup baik-baik aja gitu, karena namanya perpisahan itu pasti kan bukan cuma nyakitin orang tua, tapi adalah anak yang jadi korban gitu. Ya aku berharap adalah orang tua baik-baik, tapi ternyata semakin hari nggak oke gitu. Apalagi orang tua dua-duanya sibuk, papa udah sibuk dengan istrinya yang sekarang ini, mama juga sibuk. Aku tahu mama sayang banget sama aku. Aku inget banget kata-kata mama sampai sekarang, kaki jadi kepala jadi kaki nggak apa-apa, yang penting Yubi bisa sukses, bisa jadi lebih baik dari orang tua gitu sih.
Surprise! Thank you Selamat ulang tahun, sayang. Aku boleh masuk kan? Boleh dong, ayo. Mana ada momen ada seorang cowok gitu yang bisa bilang lumayan jauh perbedaan umurnya. Aku merasakan kayak, oh ini toh yang namanya disayang sama laki-laki. Kok enak ya, kok ini rasanya kayak disayang, ditulus, diperhatikan. Nah, kekosongan inilah yang aku dapatin dari si pacar aku waktu itu. Entah gimana aku nggak tahu, akhirnya berhubungan, akhirnya terjadilah hamil di luar nikah. Waktu itu aku inget banget, udah perutnya lumayan, pas mama tahu ya pasti orang tua kecewa, malu karena pasti besar harapan orang tua kan, mau kasih sekolah, mau nurutin apa yang aku mau gitu, mau support, malah kok jadi seperti ini anak satu-satunya. Mama memberiku segalanya, kecuali dirinya. Aku tumbuh dikelilingi banyak hal, tapi bukan perhatian. Kadang aku ngerasa aku gak butuh segalanya, tapi yang aku butuh kasih sayang dan waktu mama. Ada momen karena aku udah benar-benar merasakan kesepian, tiap pulang sekolah mama juga nggak ada gitu karena kerja kan. Tau gimana tiba-tiba mama ketemu sama buku itu, dia baca, aku tulis di situ aku nggak butuh uang mama, ya aku butuhkan adalah kasih sayang, waktu gitu, karena aku udah ngerasain rasanya berekonomi tuh nggak enak gitu. Kata oma, mama nangis juga gitu, tapi mama nggak nunjukin itu ke aku. Maafin mama ya. Kita berjuang bersama ya. Tapi mama gak mau kamu nikah sama pria itu. Perjalanan kamu masih panjang, masih banyak yang kamu bisa raih. Iya, Ma. Nanti setelah anak ini lahir, aku akan ke Jakarta dan kembangin bakat aku di dunia model. Dan aku akan berjuang demi anak ini, Ma. Aku titip anak ini ya, Ma. Dari situ tuh kayak dipaksa untuk jadi dewasa. Akhirnya aku bilang sama mama, Ma, aku titip anak ini aja, kayaknya aku harus fight ke Jakarta deh. Kalau di Manado tuh nggak bisa jadi apa-apa. Waktu awal-awal aku ikut jalannya tuh kayak masih bener gitu. Tapi semakin lama kok pergaulannya semakin gak baik, bahkan aku terjerumus memakai hal-hal yang dilarang seperti narkoba gitu. Tapi abis itu tapi kayaknya linknya semakin banyak karena mungkin merasa pergaulannya semakin oke dan ngerasain kayak oh ternyata oke juga nih, keren juga nih pakai barang-barang seperti itu, mabok. Akhirnya aku jatuh semakin dalam, mengenal lagi yang namanya laki-laki yang baru. Pernah punya jalinan seperti suami istri tapi belum menikah, itu pernah juga kurang lebih 3 tahun. Bisa dibilang kayak kumpul kebo karena kan nggak nikah ya. Aku ngerasain bener-bener disupport,
secara materi apapun kayaknya udah oke, apalagi sebagai seorang penyanyi yang harus diharuskan untuk tampil perfect, profesional, itu kan juga butuh dana gitu kan supaya kelihatan bagus, maksimal. Nah di situ aku benar-benar merasa kayak oh iya disupport, apalagi sih yang mau dicari, semuanya udah oke gitu, anak juga udah terpenuhi, orang tua udah terpenuhi. Tapi ada satu hal yang membuat aku kayak ini nggak bener, kayak aku nggak ngerasakan sukacita itu apa, aku nggak ngerasakan happy itu apa, aku nggak ngerasain damai sejahtera itu apa, aku nggak dapet semua itu. Punya semuanya, bisa dibilang berkelimpahan banget, tapi kosong. Kosong maksudnya kok setiap hari bisa dibilang mau belanja ya tinggal belanja, mau pengen beli apa bisa aja. Tapi selalu tuh setiap hari tuh rasanya kurang terus gitu loh Kak. Aku bingung menjelaskannya gimana. Pokoknya tiap hari tuh kayak apa sih tujuan hidup aku? Aku tuh hidup tuh untuk apa sih gitu. Setelah aku di mana ada momen hari Minggu aku ke gereja, itu bener-bener aku dilawat sih di situ. Disitulah titik balik aku kembali dan aku bilang oke, ini nggak boleh kayak gini, aku harus putusin. Yang harusnya mungkin di titik paling atas orang bisa having fun, bisa happy, bisa membeli apapun semua, tapi malah di titik atas itu aku berani melepaskan semuanya itu. Aku lepaskan semua yang nggak berkenan dan aku bilang sekarang kayaknya aku mau kasih hidup aku buat Tuhan Yesus. Ternyata abis hujan ada pelangi. Ternyata setiap momen dalam kehidupan aku itu Tuhan rangkai sedemikian rupa, walaupun sakit, jatuh, penuh air mata. Tapi ini toh hasilnya gitu loh. Ini loh kata Tuhan, kayak ini loh maksud aku. Ya kamu emang harus ngelewatin segala kerikil-kerikil besar, kecil. Tapi ini loh buahnya seperti ini gitu. Aku belajar yang namanya untuk bisa mengampuni papa yang sudah meninggalkan. Ya dari situlah aku ngerasain damai sejahtera, bahkan bisa bilang kaya, bukan kaya secara materi, tapi kaya gitu, sukacitanya kaya, damai sejahteranya kaya. Di situ tuh ngerasain penyertaan Tuhan tuh, aduh selalu ada aja tiap hari, kayak selalu dikasih surprise, bahkan hal-hal yang nggak pernah aku pikir sebelumnya tuh Tuhan nyatakan gitu sekarang dalam hidup aku. Jubi kecil. Halo Jubi kecil, it's okay kalau misalkan kamu nggak bisa merasakan apa yang anak-anak lain rasakan gitu, it's okay, karena nanti ketika kamu besar kamu akan lihat bagaimana Tuhan Yesus mengasihi kamu, sekalipun kamu harus melewati semua badai yang akan datang nanti, tapi kamu akan terus melihat bagaimana penyertaan Tuhan sempurna. Mungkin nggak enak, tapi terus fight, terus berjuang, karena banyak orang yang akan nanti akan melihat bahwa perjalananmu itu bisa memberkati banyak orang.